PA Arifah Fauzi melontarkan pernyataan untuk memindahkan gerbong khusus wanita ke bagian tengah rangkaian yang biasanya ada di depan dan belakang rangkaian kereta. Pernyataan ini pun memicu polemik di masyarakat. Kecelakaan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan KRL di stasiun Bekasi Timur menyisakan duka bagi masyarakat. Pemerintah pun berkomitmen melakukan sejumlah upaya agar kejadian serupa tak terulang. Sebagaimana diketahui, tercatat ada 16 korban meninggal dunia imbas kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Jenazah teridentifikasi di sejumlah rumah sakit kawasan Bekasi dan Jakarta. Korban berjatuhan dan seluruhnya merupakan perempuan. Sontak hal ini membuat publik bersedih karena mereka yang menjadi korban merupakan orang terkasih keluarganya. Ada ibu yang baru kembali bekerja usai cuti melahirkan. Ada anak yang tengah ditunggu orang tua di rumah. Dan bahkan ada ibu hamil yang baru saja bahagia usai berjuang lama menjadi pejuang garis 2. Makan dulu ya, semuanya. Publik pun seolah merasakan betapa pedihnya duka keluarga para korban. Banyaknya perempuan yang menjadi korban membuat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi bereaksi. Ia mengusulkan agar gerbong wanita tak lagi ditempatkan di bagian depan dan belakang KRL. Atas usulan itu, Arifah Fauzi pun menjadi sorotan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Tadi kalau gerbong perempuan banyaknya perempuan. Tadi ada yang laki-laki itu karena dia ada di gerbong 3 dan juga ada yang dari Argo Bromo yang kena juga yang perempuan, yang laki-laki. Saya kaget kok korbannya ada yang laki-laki. Oh ternyata mereka ada di gerbong 3 dan ada yang dari Argo. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menanggapi usulan Menteri PPPA. AHY menegaskan jika laki-laki dan perempuan sama-sama tak boleh menjadi korban. Karena itu pemerintah fokus memperbaiki sistem agar kecelakaan serupa tak terulang. Artinya memang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada tubrukan antara KRL dari belakang dihantam oleh kereta api jarak jauh. Dan kebetulan yang paling belakang adalah kereta khusus wanita. Jadi pasti ada concern mengapa justru yang paling rentan yang kita siapkan secara khusus selama ini gerbongnya justru yang mendapatkan bisa dikatakan resiko yang paling tinggi. Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Sementara itu, Dirut KAI Bobi Rashidin menegaskan pihaknya tidak membeda-bedakan gender dan tidak akan memindahkan gerbong wanita yang terletak di tiap ujung KRL. KAI menegaskan memberikan keamanan serta keselamatan kepada penumpang wanita agar terhindar dari tindak pelecehan seksual dan kriminalitas lainnya. Ya, satu adalah mengenai gerbong perempuan seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak membedakan dari tingkat keselamatan, tidak kita bedakan antara gender perempuan dan gender laki. Ya. Yang kedua adalah selama ini kami melakukan pemisahan itu karena ada beberapa aspek. Aspek pertama adalah supaya tidak terjadi yang namanya harassment. Yang kedua adalah memberikan kemudahan akses untuk para perempuan atau para wanita juga.
Yang ketiga adalah memberikan security yang lebih, karena itu kan lebih dekat dengan penjaga yang ada di itu, maka dari ujung ke ujung. Jadi untuk sementara aspek itu yang kita gunakan untuk. Kini publik pun menanti solusi nyata agar tragedi serupa tak terulang kembali. Tim Liputan Berita 1.